dalam melalui akses pintu dapur, kemudian sempat begitu dia mau masuk lewat akses pintu dapur, dia melihat bahwa Yosua sedang mengeluarkan senjata mengarahkan ke tangga. Dia melihat seperti itu, kemudian dia langsung bersembunyi di balik di balik lemari es waktu itu, kemudian mendengar letusan tembakan. Oh, cerita itulah yang disampaikan. Betul. Kalau terdakwa RE sendiri, kemudian Baradae juga menyampaikan di interogasi di TKP tanggal 8 saat itu juga bahwa saat itu dia naik melalui tangga garasi ke lantai atas, karena itu di atas itu kan ada kamar mereka ajudan. Kemudian pada saat dia di situ dia melihat sebentar ruangan kamarnya, kemudian dia menutup pintu lagi, kemudian dia masuk melalui ruangan atas itu menembus ke ruangan tengah. Jadi udah masuk ke ruangan tengah untuk menyalai lampu. Saat itu dia saat itu menyampaikan dia menyalai lampu, tapi dia mendengar ada suara minta tolong. Kemudian dia cepat-cepat turun ikut tangga ke bawah dan sambil dia menyampaikan atau berteriak, "Ada apa, Bang?" Maksudnya ke Yosua. Kemudian dia lihat bahwa Yosua udah di depan pintu dan kemudian sudah mengeluarkan senpi, kemudian mengarahkan ke dia dan menembak ke arah. Kemudian dia bersembunyi di balik tangga itu. Kemudian akhirnya dia melakukan tembakan balasan. Gitu. Ya. Itulah yang disampaikan terdakwa RE ke. Iya, itu interogasi saat di TKP oleh 3 orang. Yang tadi saksi katakan itu adalah cerita. Betul. Yang tidak benar. Benar, ya. Tadi kan saudara saksi sudah banyak menjelaskan tuh sampai selesainya identifikasi itu kan, mulai dari itu. Nah kemudian, apakah saudara saksi itu menerima atau mengetahui siapa yang membuat laporan? Kemudian kan ada laporan dari Polres itu. Iya, jadi saat itu berangkat dari interogasi awal di TKP, kemudian dari TKP itulah pada saat Kapolres tiba, kemudian kita menyampaikan bahwa ada keterangan-keterangan saksi interogasi awal seperti itu. Nah, kemudian menyampaikan kepada Kapolres, saat itu Kapolres menyampaikan bahwa untuk melakukan lapor LP model A. Membuat laporan polisi. LP model A. Model A. Iya. Isi laporannya apa waktu itu? Saat itu 338 Junto 53. 338? Iya, Junto 53. Junto 53. Nah, yang mana di dalam isi, iya. Hah? Yang di dalam kronologisnya itu menceritakan rangkaian mereka itu yang peristiwa itu tadi. Iya. Terus kemudian apakah saudara saksi ada pernah membuat berita acara pemeriksaan atas nama Ibu Putri Chandrawati? Terkait dengan BAI saat itu, ya. Itu berdasarkan tanggal 9, di tanggal 9 malam itu sekitar jam 8-an, itu AKBP Arif yang datang saat itu membawa kronologis. Jelaskan dulu, kasih jelas dulu, siapa? Iya. Siapa namanya? Arif. Arif? Iya. Arif itu datang? Dia membawa kronologis. Jadi, Arif siapa namanya ini? Arif Rahman. Arif Rahman? Ya, AKBP, jadi ceritanya mau nih. Kamu maksud saya jelaskan dengan tegas ya. Jadi pada tanggal 9 sekitar pukul 8 malam itu saudara Arif Rahman datang membawa kronologis hasil dari catatan dari penyampaian keterangan dari Bu PC saat itu yang dia bawakan. Nah, kemudian dia datang ke Polres, kemudian menyampaikan ke saya untuk mau membuat BAI. BAI apa? Berita acara interogasi. Ya. Terus? Kemudian karena masih tahap lidik saat itu, kemudian saya menyampaikan maksudnya ini untuk buat BAI ini apakah kita tidak melakukan interogasi langsung, tapi beliau menyampaikan saat itu perintah dari Pak FS menyampaikan juga bahwa kondisi ibu saat itu lagi trauma saat itu, sehingga dia diperintahkan untuk membawa kronologis catatan dari ibu tersebut, Bu PC. Nah, kemudian saat itu saya meninggalkan mereka, saya turun ke lantai 2 itu di ruangan saya. Kemudian saya panggil
PPA saya yang lebih spesifik menangani masalah Ya. itu. Kemudian juga ada beberapa penyidik saya untuk mendampingi. Kemudian saya laporkan ke Kapolres saat itu terkait dengan masalah pembuatan BAI itu. Jadi BAI itu produknya seperti BAP ya. Ya, BAP, Tapi BAI. apakah yang dibawa itu catatan kronologis atau sudah seperti BAP tinggal ditandatangan? Yang mana yang benar? Itu catatan kronologis. Oh, catatan ya, yang dimana kronologis. kita ya berdasarkan catatan itu Dibutuhkan dalam BAI itu. dibuangkan dalam BAI itu. Jadi catatan kronologis itulah yang seperti yang disampaikan oleh para terdakwa tadi Iya, di Duren 3 itu. Betul, Ya. betul. Yang dituangkan untuk atas nama terdakwa saksi pelapor iya. Bu Ibu Putri, Bu Putri. Chandrawati. Itu kemudian BAI itu kamu yang antarkan ke Saguling atau bagaimana? Jadi kita lanjut ceritakan bahwa saat BAI itu proses sudah selesai, kita Kapolres, saya, Kanit, dan penyidik, beberapa penyidik ke Saguling. Nah, Kapolres, kasih besar-besar suaramu supaya dengar orang juga Iya. tahu. Kapolres, kamu, Kasat, terus Kanit. Kanit siapa namanya? AKP Samuel. AKP Samuel. Penyidiknya siapa? Penyidik saat itu Ibda Endra, Ibda Endra. Terus siapa lagi? kemudian ada beberapa penyidik saya nggak Oh, ada saat itu beberapa. karena kita bisa mobil mereka Timnya itulah. Ya, Datang ke Saguling. Saguling. Itu tanggal berapa? Tanggal 9, masih tanggal 9. Masih tanggal 9. Jam Itu sekitar jam 10 kalau nggak salah. 10 pagi malam? 10 malam. Malam. Iya. Ketemu sama siapa? Saat itu kami ke Saguling, kemudian ketemu sama Pak FS. Ketemu sama Pak Ferdi FS, Sambo. iya. Di lantai bawah apa Di lantai kerja? bawah. Di lantai bawah. Bukan di ruangan kerjanya dia, Enggak, di rumahnya di rumahnya. Terus disampaikanlah BAI itu Iya, ya. kami menyampaikan bahwa ini BAI yang tadi berdasarkan ada kronologis dari Ibu, kita mau Ada Putri Chandrawati di situ? tidak ada. Tidak ada. Terus setelah itu? Saat itu kita mau ketemu langsung untuk melakukan pemeriksaan, maksudnya untuk menanyakan Iya. langsung. Tapi Pak FS saat itu bilang Bu PC masih trauma, Masih trauma. kemudian Oke. dia mengambil lembaran itu BAI itu terus naik ke lantai atas. Oh, jadi FS Ferdi Sambo yang bawa BAI Ya, itu ke untuk atas. dibawa ke atas. Betul. Untuk ditandatangani Dan oleh. kita menunggu ya. Terus kemudian dikasih ke kamu sudah bertanda tangan begitu? Iya, dan saat itu Dan sudah cerita kronologis itu sesuai dengan kehendaknya FS itu? dari FS. Oke. Terus BAI itu diserahkan ke Mabes nggak? Ke apa? Bareskrim? Ya, kemudian dari BAI itu kita melakukan dalam proses penarikan LP, bukan pelimpahan, penarikan. Itu semua berita acara dan semua barang bukti atau terkait dengan hasil dari lidik sidik kita limpahkan semua. Limpahkan. Semua diserahkan ke Diserahkan ke Polres Polda ya. Metro, Kan ya. tadi kamu udah jelasin tanggal 14 melakukan pemeriksaan. Toh pemeriksaannya yang kamu jelasin masih seperti itu. betul. Yang cerita karangan itu kan. Betul. Nah, semuanya diserahkan ke sana ya.
Dia menyebutkan saya skip, Siap, saya Yang tidak Mulia. melihat. Siap, Yang Mulia. Ya, cuman saudara penekanannya ada FS pada waktu pemeriksaan di Biro Provos. Siap, Yang Mulia. Oke, itu saja. Lainnya, Terima kasih, Yang Mulia. itu cukup ya. Kalau selanjutnya kepada saudara Riki, bagaimana terhadap keterangan 3 orang saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Siap Yang Mulia. Sebagian ada yang memang tidak tahu, tapi izin menanggapi untuk Silakan. Ibu Amalia Yang Mulia. Untuk rekening saya, memang saya akui saya ikut Pak FS dan Ibu Putri Sambo sejak Februari 2021. Setelah itu pembukaan rekening tadi disampaikan Ya. tanggal 5 Maret. Memang atas nama saya, tetapi untuk keperluan rumah tangga Ya, di Magelang. oke. Oke. Terus benar untuk pemindahan rekening atas nama Yosua, yang setahu saya memang rekening atas nama Yosua itu juga untuk keperluan Ya, rumah tangga oke. di Jakarta. Oke, saya lakukan atas perintah dari Ibu Putri Sambo. Oke. Karena yang bersangkutan sudah almarhum Oke. untuk dipindahkan. Selanjutnya untuk penggunaan pemindahan itu melalui M-Banking, melalui HP yang saya pegang, dan satunya yang memang dipegang di Jakarta, tetapi saya tidak tahu menahu apakah dipegang oleh almarhum Yosua terus-menerus atau bergantian dengan Oke. ibu atau yang lain. Tapi memang di situ dicantumkan di catatan untuk password dan PIN. Jadi untuk pelaksanaan transfer kita bisa lihat panduan di Oke. situ. Siap. Sementara itu. Itu saja. Yang lain tidak ada yang salah. Benar Siap semua. Yang Mulia. Ada yang tidak tahu Yang Mulia. Oh, ada yang tidak tahu. Siap. Baik. Baik, terima kasih saudara saksi, kecuali saudara Ridwan. Izin Yang Mulia. akan- Mohon maaf Yang Mulia. Permintaan dari pihak kami untuk rekening koran, apakah boleh diminta untuk tim pihak kami? Bentar. Oke. Saudara Amalia ya. Anita. Saudara Anita, apakah boleh itu akan diserahkan ke pengadilan? Nanti serahkan ke jaksa penuntut umum. Silahkan penasihat hukum berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, ya. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi bertiga, kecuali saudara Ridwan akan kembali lagi. Selanjutnya saudara berdua silakan pulang. Nanti kita akan panggil lagi dalam pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Baik, sidang silakan tunggu di itu, silakan keluar. Selanjutnya sidang saudara Riki, saudara Kuat dan saudara Eliezer silakan duduk di depan. Baik, sidang perkara atas nama Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan diskors dan akan dibuka lagi pada pukul 15.00. Sidang dinyatakan diskors. Jaki.
Ya. Mungkin ada kawan saya mau melanjutkan. Saudara saksi Bu Anita. Saudara saksi Iya, yang pekerjaan sehari-harinya melayani para nasabah. iya, Khusus seperti yang saudara terangkan tadi di depan majelis bahwa saudara RR iya, ada memiliki nomor rekening. iya, Kalau menurut data-data yang saudara miliki, iya. RR ini membuka rekening model apa? Jenisnya Taplus bisnis perorangan. Tabungan bisnis. Taplus bisnis perorangan namanya. Kalau tabungan bisnis perorangan itu cara pemampatannya bagi nasabah itu apa berbeda dengan tabungan yang lainnya? Biasa? Perbedaannya kalau tabungan yang biasa itu ketika kita print buku tabungan, dia hanya ada nominal, saldo, debit berapa, kredit berapa. Kalau misalnya Taplus bisnis perorangan itu ketika kita print buku tabungannya itu ada keterangan transaksi. Jadi seperti rekening koran tapi dia bisa dicetak di buku tabungannya. Iya, jadi perbedaannya itu. Perbedaannya di situ ya. Iya. Terus nilai nominal terendah di sini dalam transaksinya dan nilai tertingginya ada nggak perbedaannya dengan tabungan lainnya? Jenis tabungan lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya setoran awalnya aja, mohon maaf. Jadi beda di setoran awal, kalau tabungan Taplus yang biasa itu setoran awalnya minimal 500.000. Kalau Taplus bisnis itu minimal setoran awal 1 juta, hanya itu aja. 1 juta. Ketika seseorang mendaftar pasti Iya. memberikan KTP, begitu ya. Iya. Terus pasti kalau dari pihak bank sendiri apa yang ditanyakan terhadap yang ingin memiliki rekening? Kita pertama terima EKTP, lalu kalau ada NPWP disertakan NPWP-nya juga. Kita cocokkan datanya dengan, kita kan ada sistem yang terintegrasi dengan catatan sipil. Jadi kita cek kartu identitasnya itu sesuai atau tidak dulu dengan catatan sipil. Jika sudah sesuai, baru kita tanya mau buka tabungannya apa. Kita tawarkan beberapa jenis tabungan. Lalu kita jelaskan kan keunggulannya apa. Terus pekerjaannya, nomor telepon, alamat email, gitu yang seperti itu. Apa ditanyakan juga memiliki usaha lain di samping pekerjaan sebagai Polri? Waktu itu saya tidak ingat. Kayak sepertinya sih enggak. Tidak ada ya. Kalau tabungan bisnis tadi, grade yang tertinggi di situ berapa? Ada nggak ditentukan batasan uang yang paling tertinggi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Terkait di sini, ketiga tanggal 11, kembali ke tanggal 11, Iya. ada uang masuk ke rekening Ricky Iya. 2 kali, berarti totalnya 200 juta. Iya. Setelah masuk itu, penyidik memeriksa saudara, diminta rekening koran. Angka terakhir, saldo terakhir daripada rekening koran daripada saudara Ricky itu di tabungan bisnisnya berapa? Kalau yang terbaru ini kan saya sudah cetak lagi kemarin hari Jumat. Untuk per hari Jumat kemarin saya cetak, terakhir saldonya itu 622.524.890 rupiah. 622.524.890 rupiah. Sebelum bersidang ke sini ya? Iya, hari Jumat kemarin ketika saya kerja. Waktu tahap penyidikan terbaca enggak? Hanya yang 11 sampai 11 Juli saja yang saya kasih. Karena yang diminta hanya itu kemarin. Hanya diminta di Iya. situ. Di sini ada transaksi keluar masuk Iya, uang iya, 745 juta. 726.000 debitnya berarti keluar. Ya.
Yang mana? Udah cukup untuk itu, enggak usah dilanjutin yang itu, lanjut ke yang Pak ini, Ya, baik, terima kasih. Pak Ridwan. Pak Ridwan, Iya Pak. ketika saudara naik, saudara ada di TKP, Iya. ketika dipanggil Verdi Sambo, saudara juga naik ke lantai 2? Di saat itu tidak naik, Tidak naik, tidak sempat naik. tapi di lantai 1, posisi lantai 1. Iya. Kalau posisi di lantai 1, adakah saudara melihat posisi jendela dan pintu? Jendela dan pintu ke arah pintu keluar. Jendela dan pintu. Jendela dan pintu. Jendela dan pintu di lantai 2. Di lantai 1. Iya. Tadi kan nggak masuk lantai, jadi aku nggak tanyakan lantai 2. Iya. Lantai 1 aja. Jendela dan pintu untuk arah ke pintu Aku tuh keluar ada. keluar. Betul. Ada. Ada. Itu posisi pintu itu tertutup atau terbuka? Saat itu saya tidak melihat langsung karena saya tidak spesifik. Saya berhenti persis di tengah ruangan. Tengah ruangan itu disekat. Jadi ada sekat dengan ada lemari penyekatan gitu, lemari. Tapi terlihat ya. Tidak, jadi kita tidak bisa lihat langsung di balik itu. Nah, begitu kita masuk ada sedikit akses kalau kita itu kan dibagi 2 ruangan antara ruang tamu dan ruang keluarga kalau tidak salah. Pada saat kalau kita masuk ke ruangan keluarga, ke ruang tamu dulu baru kita bisa lihat jelas. Jadi waktu saya masuk dari akses pintu belakang, pintu dapur, kemudian sampai dengan ke kamar depan kamar Bu PC, kemudian sampai di tempat TKP, pusat TKP-nya ada jenazah, di situ dibatasi dengan partisi. Partisi. Ya, jadi saya tidak melihat langsung pintu secara langsung ya. Lihat pintu ya. Betul. Kalau jendela, Begitupun jendela, semua kan ada partisinya ditutup sampai partisi ya. jedanya sekitar 1 meter kurang untuk harus masuk ke ruangan berikutnya. Oke, mempertegas saja. Di sini ada berita acara interogasi yang saudara juga ikut menandatangani, Iya. yaitu terhadap Putri Chandrawati. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika dilakukan interogasi ini yang saudara tanda tangani, Iya. apakah Putri Chandrawati itu langsung berhadapan-hadapan begini hanya atau ini sudah draft yang sudah jadi? Itu dari yang tadi yang saya ceritakan. Iya. Dari dasar interogasi yang sudah dibawa AKBP dilakukan? Arief, iya. Kemudian setelah kita bawa ke Saguling untuk melakukan pengecekan yang mana di sana itu kita mau melakukan pemeriksaan langsung dengan Bu Bukan, PC. kita masih gini dulu, berita acara interogasi. Iya, PI itu. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silahkan ditanyakan pada pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati, jangan ditanyakan pada para terdakwa ini. Jadi gini majelis, kebetulan di dalam barang bukti yang ada pada sama kami, di sini ada berita acara interogasi terhadap Putri Chandrawati dan ada laporan polisi terkait tembak-menembak dan pelecehan. Jadi pertanyaan saya yang artinya mempertegas, apakah ketika melakukan interogasi ini dengan Putri Chandrawati kah atau itu sudah draftnya aja, nggak berhadapan dengan orang gitu? Iya, saya belum untuk terkait kegiatan interogasi saya tidak pernah berhadapan. Oh, tidak pernah berhadapan. Terus di sini ada tanda tangan Putri Chandrawati. Ketika ditanda tangan sama sekali tidak berhadapan ya? Tidak berhadapan. Oke, nanti buktinya kami perlihatkan di akhir persidangan. Baik, kami lanjutkan yang mulia kepada saksi Anita ya, karyawan BNI. Iya. Baik, tadi saksi sudah ditanyakan ya. Yang mau saya tanyakan pertama, tadi saksi sampaikan ada 2 kali transaksi ya. Iya. Dari rekening koran tanggal 11 di tanggal 8 ada 2 kali transaksi ya. Bukan, transaksinya 2 kali di tanggal 11 dua-duanya. Di tanggal 11 juga. Iya. Tanggal 11 jam berapa? Tadi seperti yang saya sudah sebutkan, kalau menurut dokumen di jam 7.25 dan jam 7.27. Baik. Terkait dengan rekening RR, apakah terhadap mutasi transfer tadi ya, apakah RR tahu jumlah saldo yang ada di rekeningnya?
Kalau sebelumnya? rekening RR, Iya, maksudnya sebelum ada uang masuk yang 100 juta itu. iya. Sebelumnya saldonya di 492.795.591 rupiah. 400-an juta. Iya. Itu apakah rekening gaji dia atau rekening apa? Kalau ini buka sendiri. Bukan sendiri ya? Iya, bukan dibukakan oleh institusi. Apakah sebelumnya ada juga ada transfer khusus yang jumlahnya dalam cukup besar secara signifikan dari korban Yosua? Dilihat dari rekening saudara Riki Rizal, hanya itu saja. Cuma itu aja? Cuma itu aja. Tidak ada yang lain? Dari buka rekening sampai saat ini cuma itu aja. Kapan rekening tersebut dibuka oleh Riki Rizal? Menurut dokumen tanggal 5 Maret 2021. 2021 ya? Iya. Baik. Kepada saksi Ridwan ya? Ridwan. Iya Pak. Baik. Saksi sebagai Kasareskrim ya? Betul Pak. Ya. Tadi saksi sampaikan setelah datang ke rumah Ferdi Sambo ya? Iya. Apakah saat itu memang sudah kan dilakukan olah TKP? Saat itu sudah berlaku penyidikan? Saat pertama kali datang itu ya Pak? Di tanggal 8? Saat Iya, saksi, iya. apakah saat itu sudah langsung ada pelaksanaan penyidikan? Kegiatan penyidikan? Saat itu saya datang untuk mendengarkan kronologis awal itu. Yes. Itu Pak. Pada Kemudian, hari itu? Ya, dan di saat itu dengan tahapan pemanggilan olah TKP dan terjadi investigasi. Nah di saat itu kita sudah melaksanakan Kegiatan penyidikan? Ya, kegiatan penyelidikan, kemudian nanti naik di tahap penyidikan. Tentang penyidikan ya? Berawal dari lidik Pak. Artinya hari itu sudah diterbitkan ada surat perintah penyidikan? Kan ada, itu berawal dari laporan hasil penyelidikan LHP dulu Pak. Iya. Dari LHP itu secara administrasi baru kita naikkan ke tingkat penyidikan. Tapi surat perintah untuk melakukan lidik sirit, surat perintah tugas semua sudah kita lengkapi. Surat perintah penyidikannya sudah ada ya? Surat ya sprint. Hari itu? Iya. Iya. Terkait dengan tindak pidana apa? Tindak pidana adanya peristiwa tembak menembak itu pembunuhan. Oh, yang dilaporkan siapa? Yang sebagai terlapor saat itu, jadi saya ceritakan lagi, kalau kita sepotong-potong nanti maknanya beda. Kita tidak tahu saat itu Pak, bahwa itu yang terjadi sebenarnya skenario mereka juga kita tidak tahu. Jadi kita saat itu melakukan apa yang menjadi tugas kita. Atau saya potong sebentar, yang sebagai pelapornya siapa? Pelapor saat itu penyidik kami. Siapa namanya? Martin Gabe. Martin Gabe ya, Ya. sebagai pelapor. Yang dilaporkan? Yang terlapornya Yosua saat itu. Yosua. Ya. Itu LPA Pak, kategori LPA. Jadi pasal yang disangkakan waktu itu? Iya, saat itu kan peristiwa tembak menembak yang mana Yosua pertama kali melakukan Pasal 338 berarti? sesuai dengan keterangan Pak, ini sesuai dengan keterangan saksi saat itu. Artinya menjadi waktu peristiwa tembak-menembak itu menjadi korban siapa? Saat itu menjadi korban Baradae sebagai pelapor. Enggak, kalau dari fakta dari cerita yang saksi dengar tadi, yang saksi lihat juga di lokasi siapa? Ya seperti itu, yang makanya saya izin Pak, kan interogasi kan berjalan tadi. Tahapan interogasi itulah akhirnya kita melakukan, kita melaporkan kepada pimpinan, kemudian berdasarkan laporan hasil penyelidikan itu baru diterbitkanlah laporan polisi model A saat itu. Artinya Joshua kan sebagai korban di situ saksi lihat kan? Ya. Dalam posisi tergeletak kan di TKP. Iya. Kenapa Joshua yang menjadi terlapor? Ya, karena kita melihat dari keterangan di interogasi pada saat di TKP saat itu. Apakah ada arahan atau bagaimana? Itu yang mau kita tanya. Ya dari hasil interogasi, kemudian hasil daripada investigasi kita melaporkan ke pimpinan, kemudian setelah kita laporkan ke pimpinan baru diterbitkan LPA seperti itu. Kan Dan saat ini faktanya meninggal di situ kan Yosua.
Iya betul, tapi kan hasil interogasi seperti itu Pak maksudnya. Keterangan interogasi itu berdasarkan keterangan mereka, berdasarkan skenario mereka ya. Saat ini kan kita baru tahu tuh. Jadi hanya berdasarkan interogasi ya, Iya, tidak berdasarkan fakta. Pada saat, iya kan mereka kan saksi semua di TKP Pak maksudnya. Kan saat itu kita tidak lihat fakta yang sebenarnya kan belum Pak. Waktu Kan itu saksi mereka- juga datang langsung ke rumah melihat, Kenapa? melihat sendiri kan? Kenapa? Melihat sendiri kan kondisi korban saat olah TKP. Iya saat itu saya datang kan korban sudah ada di TKP saat itu. Bukan, itu kan before itu saya nggak ada, saya after setelah kejadian. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka skenario kan itu before. Saya datang, saya cuma sebagai penyidik, saya sebagai kasat reskrim, tanggung jawab saya. Iya. Saya datang mendengarkan peristiwa, tidak tambah, tidak kurang. Kemudian saya melibatkan secara prosedural anggota saya melakukan olah TKP. Meskipun dalam berbagai melakukan kegiatan tersebut mengalami berbagai hal seperti itu Pak. Baik, itu ya penjelasan saksi seperti itu. Terkait dengan olah TKP, ada sedikit saya mau tanyakan, apakah saat olah TKP juga ada dicek apakah memang di kamar itu ada bercak darah dari antara posisi korban dengan kamar Putri Candrawati? Iya, jadi pada saat olah TKP, begitu kita melaksanakan olah TKP, Pak FS sampaikan untuk fokus kepada masalah tembak menembak itu. Bercak darah ada? Ya. Ditemukan? Kemudian pada saat saya sampai di TKP saya tidak lihat ada bercak darah. Hasil olah TKP? Hasil olah TKP cuman darah terkumpul di sekitaran mayat sesuai dengan foto identifikasi. Di kamar tidak ada berarti ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Hanya Oh. di sekitar mayat saja jenazah. Sarung tangan tidak saksi temukan? Sarung tangan tidak kita temukan di TKP. Posisi korban apakah saat itu pakai masker atau bagaimana? Pakai masker saat itu nanti ditunjukkan ada dokumentasi lengkap kita ident. Ke masker ya? Tahapan-tahapannya ada. Ya, dan kita melakukan polis lain saat itu kita melakukan. Jadi tahapan yang kita lakukan dalam prosedur olah TKP mulai pasang polis lain dan semua nanti ada dokumentasi yang terlampir kita. Ada di ident udah disiapkan. Saat saksi berada di TKP ya, di jam itu ya, tadi 17.35 datang ya. 17.35. Cuaca masih terang ya? Kenapa Pak? Cuaca masih terang? Iya, Masih ya? masih. Masih terang ya? Masih Pak. Di lokasi sendiri saksi lihat memang itu pintu tertutup ya, jendela semua? Itu yang saya sampaikan, itu kan partisi Pak. Nanti mungkin kalau Enggak, ada- ini olah TKP tidak sampai ke lantai 2. olah TKP saat itu sebatas penembakan tembak menembak dari 1/2 dari tangga itu ke bawah. Jadi seputaran adanya jenazah dan seputaran titik di mana Baradae mengeluarkan tembakan sampai dengan tembok yang mana ada. Kan ada cerita juga dia berada di atas, Ya. dari Kuat Ma'ruf sama Ricky Rizal. Richard. Kan ada posisi di atas Ya. sebelum penembakan. Apakah itu juga dicek? Kita melakukan peristiwa olah TKP tembak menembak, kita fokus ke situ Pak. Cuma lantai 1? Lantai 1 sama area tangga. Tapi posisi pintu rumah semua tertutup ya saat saksi datang? Kan saksi yang pertama datang? Iya, saya kan sudah menjelaskan tadi untuk masalah pintu rumah tidak semua yang saya perhatikan. Saat itu cuman saya mendengarkan fokus cerita dari Pak FS. Kemudian Pak FS menopak dan sebagainya, seolah-olah merasa sedih dan sebagainya. Saya putuskan itu kan waktu saya di dalam nggak sampai kurang lebih 2 menit. Jadi semua mengalir begitu saja. Saya tidak terfokus terhadap pintu rumah yang dimaksudkan pintu rumah depan kan Pak. Iya. Nah pintu rumah itu, maaf itu kalau kita lihat itu kan partisinya kan ditutup. Jadi ditutup, tapi tidak full. Ruangan itu ditutup tidak full. Tapi saya tidak melewati akses yang memang yang terbuka itu. Kalau saya melewati akses terbuka, saya mungkin bisa lihat. Saya dari sisi kanan. Dari sisi ada meja makan, saya dari sisi kanan meja makan. Kalau sisi kiri, tegak lurus dari dapur, agak ke kiri, itu bisa melihat pintu terbuka. Jadi saya tidak secara spesifik memastikan pintu itu terbuka. Baik, nanti kita tanya sama Iva Kanit ya. Sama Kanit. Iya Pak. Oh, baik, saya mau tanya sedikit, apakah para ADC ini ajudan nih selain dilengkapi senjata api, apakah juga dilengkapi juga dengan sarung senpinya masing-masing? Maksudnya ADC yang mana nih Pak? Para ajudan lah, Ya. khususnya untuk ajudan di keluarga Ferdi Sambo, Untuk Senpi sama sarungnya juga,
sarung Nah itu senpinya. yang kita saya nggak cek sampai apakah setiap ajudan itu wajib. Kalau menggunakan. Richard waktu itu saksi lihat apakah dia ada sarungnya? Richard saya nggak, waktu dia menyerahkan senpi, dia langsung tarik dari baju dia ke celana dia, waktu itu dia kasih. Waktu itu tanpa sarung ya? Ya tanpa sarung. Oh, baik, selanjutnya tadi saksi sampaikan, saksi akui ya, tadi tidak profesional ya dalam melaksanakan tugas ya. Ya tidak maksimal, bahasanya memang tidak profesional, bahasa resminya itu, Pak. Bahasa resminya ya. Artinya ini pasca kejadian. Oh, sedikit saya tanyakan masih tanggal 8 ya, setelah saksi tadi berada di luar rumah, tadi saksi sampaikan tidak melihat Ricky Rizal ya? Tidak melihat Ricky Rizal? Ricky ya. Iya. Betul. Apakah setelah itu berapa menit atau berapa waktu kemudian apakah saudara nggak melihat Ricky Rizal datang kembali ke rumah tersebut? Saya di situ banyak orang, Pak. Di situ begitu kejadian, saya propam datang, olah TKP datang. Dia datang naik sepeda motor? Itu saksi lihat? saya tidak sampai harus melihat dia datang sepeda motor secara spesifik, saya enggak. Jadi begitu saya tahu pada saat diinterogasi, mereka saat itu sudah ada setelah malam hari itu. Setelah olah TKP sudah di TKP. Baik, terkait dengan tugas saksi tadi yang saksi akui tidak profesional, apakah itu juga berlaku setelah pasca kejadian ini di tanggal 9 sampai tanggal 14? Maksudnya? Apakah di tanggal 9 saksi juga mengetahui di komplek itu apa ada CCTV? Di komplek itu memang ada CCTV. Ada ya? Saksi tahu Pak juga? Nah ini terkait obstruction ya. Ya, Iya kan? saksi jawab aja. Ya jadi maksudnya terkait dengan CCTV di rumah saya itu ada 6 titik. Yang mana 6 titik itu terdiri dari internal 4 titik dan yang di luar garasi itu 2 titik. 1 titik mengarah ke dalam area garasi dan 1 titik mengarah ke area pas persis di atas pintu pagar. Artinya ada 1 titik yang Ya. mengarah Tapi ke tidak lokasi. tidak mengarah ke luar di jalan raya atau mengarah ke TKP. Itu milik saksi ya? Itu milik saya. Kalau selain itu juga ada CCTV lainnya di Gapura? CCTV yang di pertigaan lapangan yang Gapura ya, CCTV-nya ya. Iya. Dan untuk DVR-nya ada di pos apa, benar? DVR di pos satpam. Yang Saat itu saya tidak tahu DVR di mana, posisi DVR ya. Iya. Ruang monitor, tapi setelah berjalannya waktu itu ternyata dikendalikan oleh di ruang pos satpam. Iya, DVR ya. DVR itu untuk merekam ya. Merekam. Hasilnya video Pak ya. Betul. CCTV sebagai kameranya ya. Betul. Dan di pos satpam itu juga ada monitor ya, setahu saksi ya. Dan yang CCTV di Gapura, setahu saksi itu mengarah ke lokasi TKP, ke rumah Ferry Sambo. Ya, kalau kita lihat fisik dari CCTV itu sepintas kalau kita lihat memang dia tegak lurus dengan jalan, akses. CCTV itu dipasang di semua pertigaan komplek itu ada berapa titik itu mengarah ke akses. Mengarah ke akses. Karena ya. itu milik kompleks untuk Milik komplek, publik, ya. untuk ruang publik. Artinya dari CCTV di Gapura bisa mengetahui ya pra kejadian, saat kejadian dan juga pasca kejadian kan? Iya. betul. Artinya itu penting kan untuk pembuktian Ya, CCTV, dalam penyidikan. ya CCTV yang di jalan pertigaan itu untuk mengetahui akses siapa saja yang melewati akses tersebut. Saat itu pemikiran saya bahwa semua CCTV itu kalau di komplek itu dia untuk lebih fokus kepada masalah peninjauan akses jalur kendaraan karena itu ruang publik Pak, ruang umum. Kapan baru terpikir sama saksi kalau sebetulnya perlu CCTV tersebut untuk membuat terang penyidikannya? Nah makanya saya sampaikan kepada Bapak bahwa memang kita melakukan olah TKP kan mulai dari dalam, dari pusaran TKP. Yang mana memang setelah pentahapan kita akan melakukan pentahapan pengelolaan TKP, kemudian pengumpulan barang-barang bukti yang terkait atau misalnya yang sebagai bukti-bukti petunjuk termasuk beberapa CCTV itu sudah langkah kita selanjutnya. Ya, Nah cuman pada saat di hari berikutnya ada pengambilan CCTV dari pihak Propam itu yang dimana kita terlewatkan di situ. Artinya untuk kinerja tugas saksi laku penyidik tidak saksi laksanakan juga ya, termasuk masalah DVR yang tidak dijadikan barang bukti juga ya. Itu saya jadi gini Pak, maksud saya begini, maka kita kalau beda persepsi juga susah. Atau baik, saya tanya siapa sebetulnya mengambil CCTV tersebut? Yang mana Pak? Yang mengambil CCTV di pos satpam?
Di VR? Di VR. Iya. Ya saat itu kalau tanya itu untuk saat itu saya harus menjawab apa saat sekarang yang saya udah tahu Pak? Ya sekarang? Karena beda, nilainya akan beda. Saat itu saya tidak tahu siapa yang mengambil. Karena prosesnya begitu mereka mengambil langsung kasihnya ke kandidat. Tapi bukan anggota saksi ya, bukan penyidik dari Reskrim. Bukan dari kita langsung, ya. Bukan ya? Iya, karena kan di luar TKP itu, Pak. Di luar. Kita fokus di TKP. Ya, itu kan kejadian tembak menembak bukan dalam lokus dari komplek Duren 3 apakah masuk kewenangan wilayah saksi? Betul, itu lokus, Pak. Tapi maksud saya, kita ini kan tadi saya sampaikan kita fokus ke dalam. Yang betul-betul inti dari peristiwa yang tadinya tembak menembak itu. Sehingga nanti kan secara bertahap, polanya kan dari dalam clear and clean baru kita bertahap keluar. Sampai dengan melakukan pengambilan CCTV sampai diakses Mabes Polri sampai semua itu. Jadi dia melingkar keluar. Itu pentahapan itu yang kita lakukan. Baik, tadi sudah saya tanya ya, Tempus tanggal 8, kejadian tanggal 9 terhadap di VR ya, pengambilan di VR ya, tidak lakukan. Selanjutnya apakah di VR itu ada menghasilkan data berupa rekaman kejadian? Yang mana, Pak? Di VR yang di Posapap, setahu saksi? Iya, itu setelah ya kita bicara jadi setelah itu semua sudah terjadi, baru saya tahu bahwa itu ada menyimpan rekaman. Itu setelah menyimpan semua. Rekaman. Tapi saat itu menyimpan rekaman datanya mengenai apa? Peristiwa apa? ya peristiwa terkait dengan masalah akses jalan itu kan, Pak. Termasuk kedatangan dari Kedatangan mereka satu persatu ya. Ferdi Sambo Iya. sama sebelumnya rombongan dari Putri Candrawati, korban Joshua sama Iya, jadi yang lainnya. Iya, karena mereka melalui akses. Itu saksi ketahui tanggal berapa? Ketahui apa, Pak? Penyerahan di VR. Iya, rekaman di VR tadi yang berupa video. Saya tidak tahu. Sampai dengan beberapa waktu dekat ini baru saya tahu bahwa Di itu tanggal ada. 14. Apakah ada saksi Arif Rahman, Bakauni sama Cuk Putranto Di tanggal numpang 13. menonton di rumah saksi? Tanggal 13, Pak. Tanggal 13. Tanggal 13. Ya, coba saksi jelaskan. Ya itu kan tanggal 13 sudah saya jelaskan. Iya. Mereka datang ke situ minta permisi untuk pinjam teras saya, bukan rumah, bukan di dalam rumah, tapi di teras. Pinjam di teras saya saat itu kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam. Setelah kegiatan olah TKP sampai dengan subuh itu di TKP, kemudian pada saat saya mau memasuki rumah, kemudian mereka bertiga itu langsung masuk, minta pinjam teras saya sebentar, kemudian saya lihat AKBP Arif membawa laptop, kemudian laptop dibuka, kemudian mereka bertiga di situ. Kemudian pada saat saya duduk sebentar, begitu saya duduk, saya berdiri, saya masuk ke dalam untuk cas HP saya dan menyalakan lampu garasi saya. Ya ini yang saya cerita bertahap nih Pak ya, lebih rinci lagi nih. Kemudian saya keluar saat itu, pada saat saya keluar, kemudian Pak Cuk ini dia mengajak saya ngobrol terkait dengan situasi lingkungan di Komplek Polri. Situasi di sini bagaimana, enak apa tidak, kemudian masalah rumah sudah tinggal berapa lama, kemudian berapa lantai, kemudian garasi mobil bisa nampung berapa mobil dan sebagainya. Jadi artinya setelah tanggal 13 ternyata saksi mengetahui ya, kejadiannya tidak seperti yang diceritakan. Jadi begini Pak, saya sudah katakan, mereka pada saat peristiwa subuh itu hanya meminjam tempat saya untuk duduk dan saya melihat ada laptop yang mereka buka di situ. Tapi untuk melihat peristiwa apa seperti yang disampaikan itu secara spesifik. Saudara jaksa penuntut umum, ini lebih tepat ditanyakan pada perkaranya saudara FS, bukan pada perkara mereka bertiga. Oke, cukup ya. Silakan penasihat hukum. Izin yang mulia satu saja yang mulia. 3 orang tadi saya bilang. Silakan lanjutkan. Yang mulia. Saksi Pak Ridwan ya. Iya Pak. Saya fokus Pak Ridwan, ingat-ingat ya, saksi ini kaitannya dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Iya. Pada saat saksi datang ke TKP, Bapak tadi sampaikan Bapak ini mendapat panggilan dari saudara Audi ya, Iya. bukan dari Kuat Ma'ruf. Iya. Selanjutnya Pak, pada saat Bapak ke TKP, Bapak melihat 4 orang, Yogi, Iya. Romar, kemudian si Elizar Iya. dan Kuat Ma'ruf. Iya.
Nah, seingat saksi, pada saat saudara melihat Kuatmaruf ini apa yang dia lakukannya? Di garasi aja Pak. Di garasi aja. Jadi mereka berdiri berempat gitu. Oke, apakah dia membawa sesuatu? Jadi saya lewat Pak. Lewat. Jadi kan saya tidak tahu komposisi ceritanya kan saya nggak ngerti nih. Siap. Siapa melakukan apa dan ada lagi apa. Dan pada saat itu Bapak belum kenal siapa ini Kuatmaruf? Saya tidak kenal semua. Oh, tidak kenal semua. Tapi Bapak melihat dia. Ya. Apakah Bapak melihat dia membawa sesuatu pada saat itu? Tidak, saya saat itu tidak memperhatikan. Makanya saya bilang Pak, waktu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengetahui peristiwa dan saya mulai dari awal. Bisa konsen ya, langkah-langkah saya sudah pasti. Siap. Ini kan saya juga datang juga kan saya saya korban juga. Ya kan? Saya di prank juga kalau saya bilang kan dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Siap. Tapi saya sebagai saksi perbalisan mewakili institusi, saya menceritakan fakta. Oke, Tapi selanjutnya kalau misalnya saya yakin, saya tambah dikit, pelan-pelan saya sisipin, saya nggak mau. Siap. Pahit-pahit saya dapat dari keterangan hakim menyatakan apa, memberikan masukan, saya terima, itu pahit. Ya. Tapi kalau untuk meyakinkan hakim dengan kata-kata saya yang lebih indah, meyakinkan, saya nggak mau. Oke, lanjut itu prinsip Pak saya. Ridwan. Oke Pak Ridwan, syukurlah kalau Pak Ridwan sadar itu ya. Iya. Supaya kita dapat gambaran terkait dengan peristiwa ini Iya. dari keterangan Bapak. Nah, Bapak juga menjelaskan tadi bahwa sempat Bapak melihat ketika berdialog di dalam dengan Pak FS, Pak Ferdi. Iya. Pak Ferdi ini wajahnya berkaca-kaca. Betul. Matanya maksud saya. Itu terakhir. Ah. Pada saat saya datang, ini saya lihat semua ini. Mohon Iya. maaf, saya tidak kurang tidak lebih ya. Oke. Saya tidak beralih, saya tidak pernah berpihak ke siapapun. Oke, saya dijelaskan, mewakili negara. Saya melihat mereka ini semua tegang. Oke. Ya, dengan Tegang semua ya? Semua tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang ketawa, cuma tegang. Ini saya kalau begitu saya masuk garasi mobil semua tegang, cuma nunduk. Oke. Semua nunduk. Begitu saya lihat Pak FS pertama, dia begitu natap saya, dia tidak mata berkaca-kaca. Saat itu dia setengah tegas, ya istilahnya kalau kita bahasa biasa dia lebih garang saat itu karena bilang kasar kamu sini ikut saya. Oke, terus? Nah setelah di ujungnya baru pada saat tembok diri tepak, baru dia mengeluarkan. Bapak melihat dia memukul tembok ya? Memukul atau menepak tembok? Bapak lihat tangannya? Ya melihat tangannya kan? Pada saat itu Bapak melihat dia ada pakai sarung tangan? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Selanjutnya Pak, Bapak tadi menjelaskan sempat mendapat laporan ya adanya lubang peluru di tubuh Joshua. Iya. Itu di bagian atas pinggang semua ya? Iya, jadi saat itu di dada waktu itu. Di dada berapa lubang yang Bapak dapat informasinya? Saat itu satu lubang. Satu lubang. Iya. Nah, untuk yang di kepala itu, mohon maaf, mungkin ini kepala itu pada saat itu mungkin tidak diperiksa sama Iden atau apa, tidak ada yang disentuh area rambut itu, mungkin kelewatan di situ. Oke, siap. Jadi yang Bapak ketahui, yang Bapak lihat sendiri lubang peluru yang ada di tubuh Joshua itu, lihat sendiri satu. Setelah baju dibuka. Setelah baju dibuka, ada satu yang Bapak lihat ya? Iya. Kemudian ada juga yang dari kepala yang Bapak lihat juga? Enggak, di kepala enggak. Lihat. Yang Bapak dapat laporan berapa lubang? Bapak tadi sempat menjelaskan ada 6 lubang peluru ya? Iya, tapi enggak, itu penjelasan lubang peluru itu kan berdasarkan keterangan dari hasil visum. Lebih spesifik menggunakan alat, menggunakan materi, teori dia. Kita saat itu tidak terlalu spesifik, kita yang penting datang buktikan ada peristiwa tembak menembak dan betul ada lubang peluru sasarannya masuk ke tubuh sehingga menimbulkan orang meninggal dan sebagainya. Nah, itu kita tidak spesifik, itu pengecekan. Sepengetahuan Bapak ini kan backgroundnya reserse ya? Iya. Dari titik peluru yang Bapak ketahui dan Bapak informasikan, itu memang titik yang mematikan atau hanya melumpuhkan ketika orang ditembak di bagian itu? Mematikan, Pak. Mematikan ya? Ketika orang ditembak pada bagian dada, kepala, di atas pinggang lah, itu untuk mematikan memang. Betul. Terus, pertanyaan selanjutnya Pak. Dari barang bukti yang ada jenis senjata yang namanya HS dan Glock 17. Iya. Nah, apakah kedua jenis senjata ini bisa menggunakan satu peluru yang sama? Beda. Harus beda ya? Iya. Nah, dari selongsong yang Bapak dapatkan, yang dapat informasi di lapangan, dari 10 jenis selongsong itu Bapak bisa mengidentifikasi dari mana asalnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Keterbatasan kita itu, yaitu kita hanya bisa mengumpulkan secara maksimal mungkin. Setelah itu kita oper ke lapor untuk laporannya aja ya. Laporan Bapak berapa dapat 10 selongsong. Ya, dialah yang bisa melakukan spesifikasi. Memspesifikasi berapa jenis yang dari asalnya dari Glock 17, dari mana HS-nya akan gitu Pak ya. Nah, terus terkait dengan informasi terjadinya tembak menembak ini dalam. Iya.
pada saat pertama Bapak dapat informasi siapa, kan korbannya Joshua nih. Iya. Informasi pertama Bapak dapatkan siapa yang melakukan penembakan itu? Informasi yang pertama, Dapat informasinya, dapat informasi sebagai kasat ini kan dapat di TKP nih ketemu. Bapak dapat informasi terkait dengan yang menembak Joshua siapa? ya keterangannya yang pertama menembak Yosua, yang melakukan penembakan. Yosua menembak, Ya. kemudian Baradae menembak balasan, itu keterangan awal. Keterangan awalnya. Yang terakhir Bapak dapatkan informasi seperti apa? Ini informasi media maksudnya, Pak? Iya. Iya, Yosua melakukan penembakan. Penembakan ya, kemudian Eliezer membalas. Iya. Makanya terjadi peristiwa itu. Enggak, ini maksudnya gimana nih? Maksud aku begini Pak, Bapak kan sampai di TKP, kemudian Bapak bertemu beberapa orang, termasuk Pak FS, kemudian ketemu Pak Eliezer. Bapak sempat berkomunikasi dengan Eliezer? Hanya menanyakan betul kamu melakukan tembak-menembak. Apa yang disampaikan? Siap komandan, itu aja. Hanya siap komandan? Tidak ada lainnya. Menyampaikan seperti itu? Betul. Kemudian Bapak tadi ditanya oleh salah satu majelis hakim terkait dengan adanya informasi Pak FS dan Eliezer yang melakukan penembakan. Iya. Dari mana Bapak dapat informasi itu? Dari perkembangan media elektronik. Dari perkembangan media, bukan dari anggota Bapak. Enggak. Bukan Kemudian dari majelis, TKP. ini terkait dengan klien saya, Richard Izin yang Eliezer. mulia. Izin majelis. Ya, sebentar. Jadi agar biar fokus. Sudah, sebentar. Izin- Apa yang mau ini ditanyakan? karena Sebentar. Izin yang mulia, dalam hukum acara kita tidak mengenal intervensi. Coba, daripada apa yang mau pihak. ditanyakan? Saya mau menanyakan kaitannya dengan posisi saudara Ridwan ini yang berada di TKP, yang bisa berkomunikasi. kami keberatan Ya, majelis sebentar, kalau tadi saudara. mengarahkan klien saya keberatan majelis. Izin yang mulia, ini di hukum acara tidak diatur. Ya, Kaitannya sekarang dengan apa yang mau intervensi ditanyakan apa? Aku hanya mau nanyakan, dari mana dapat informasi awal terkait dengan pelaku penembakan? Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Iya, siap. Ya kan? Saksi menjelaskan. Iya. Dari saudara FS, saksi mendapat cerita bahwa yang menembak pertama adalah saudara Joshua, dibalas oleh Eliezer. Siap. Itu yang dijelaskan oleh saksi. Begitu saksi? Betul. Siap ya. Nah, sekarang apa yang mau ditanyakan lagi? Yang saya mau tanyakan, dan kan tadi ada penjelasan daripada pihak saksi ini terkait dengan informasi ada penembakan dilakukan oleh pihak Eliezer dan FS, Ferdi Sambo. Nah itu yang aku Itu dari berita. Oh, dari berita. Itu aja yang aku menegaskan disampaikan yang dari mulia. Berita. Oke. Siap yang mulia. Stop. Lanjut. Ya kembali saya ingin sampaikan yang mulia bahwa ada etika persidangan yang saudara kuasa dari Eliezer ini harus pahami. Tidak ada Oke, stop. intervensi yang bisa dilakukan. Ya, tenang Itu yang dulu mulia. satu-satu. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada yang mulia. Silakan. Terkait dengan Kuat Ma'ruf ini, saudara saksi. Iya, Pak. Apakah setelah itu saudara saksi pernah berkomunikasi lagi dengan Kuat Ma'ruf? Tidak ada. Tidak pernah lagi ya? Iya. Setelah peristiwa, saudara pernah membaca atau mengikuti proses pemeriksaan Kuat Ma'ruf di lokasi saudara bertugas? Hanya sebatas dengan penanganan Polres Jakarta Selatan. Jadi kita BAP yang awal aja, Pak. Oh, hanya BAP awal. Hanya di Polres saja ya? Enggak pernah ada BAP di Polres. Hanya di? Jadi mereka ini nggak pernah datang di Polres. Itu yang sangat mengecewakan juga maksud saya. Gitu. Nah itulah kita tidak ada punya. Itu yang menjadi salah satu yang menyebabkan saudara dikatakan tidak maksimal Ya. ketika menangani perkara ini Ya, secara ya. profesional gitu ya. Maksimal itu lebih identik ke hasil. Siap. Karena tahapan yang kita lakukan dianggap tidak profesional, hasilnya tidak maksimal. Oke. Nah, tidak profesional itu ya kendala yang ya itu curhatan jadinya. Karena saya tidak bisa menyampaikan namanya. Kalau kita anggota Polri, apapun harus kita lakukan secara maksimal dan profesional. Siap. Nah, selanjutnya kaitannya dengan CCTV rusak yang diinformasikan oleh saudara Iya. FS kepada saudara. Iya. Itu FS bagaimana membahasakannya kepada saudara kaitannya dengan CCTV yang rusak di Duren 3? Ini Duren 3 ini lingkup kompleks. Yang di Atau- rumah, yang di rumah. Jadi dapat saya jelaskan pada saat kita sudah mau melakukan olah TKP, kemudian FS itu sampaikan ini CCTV saya dalam rumah ini sudah tidak berfungsi lama. Oh gitu. Ya, kita siap-siap disampaikan. saja. Nah. Pada tanggal itu juga disampaikan. Tapi saat itu kemudian olah TKP berjalan, kemudian langkah-langkah kita selanjutnya di tanggal 12 itu Inafis dari Mabes Polri langsung melakukan pengecekan. Jadi tidak ada pengecekan dalam dulu, dimulai dengan pengecekan sidik jari.
Oke. Ya, jadi Siap. pengecekan sidik jari. Jadi dari situlah, dari pengecekan sidik jari selesai, baru Inavis itu menyerahkan kepada Polres, secara langsung Polres langsung mendorong ke level. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir saya buat Pak Ridwan ini. Kaitannya dengan ada informasi terkait dengan Magelang ya. Iya. Yang Bapak juga sudah jelaskan tadi ketika sempat Pak FS menyatakan bahwa Menyampaikan. ini aib keluarga Iya. kaitannya dengan peristiwa Magelang. Kapan disampaikan itu? Setelah dia pukul tembok, Iya. bagaimana bahasanya? Iya, jadi pada saat enggak, dia sampaikan mengalir pada saat dia bilang ini sebelumnya kejadian ini di Magelang juga, kejadian yang sama maksudnya. Siap. Seperti itu. Nah setelah itu baru dia tepuk tembok. Oh gitu, bahasa itu sempat disampaikan Ya, bahwa ada peristiwa Magelang iya, yang melatar belakangi itu juga aja. gitu. Setelah dia tepuk tembok, baru dia nengok saya, matanya berkaca. Macamnya berkaca-kaca pada saat itu. Saya putuskan untuk berhenti komunikasi, saya mau laporkan pimpinan. Oke, siap. Dilanjutkan yang mulia. Melanjutkan tadi saudara saksi Pak Ridwan mengenai Magelang. Tadi kan saudara menjelaskan bahwa FS sempat menyampaikan terjadi pelecehan di Magelang. Iya. Apakah FS pada saat itu juga menjelaskan siapa yang melakukan pelecehan itu di Magelang? Ya dia kan keterkaitan kan lebih fokus ke Yosua saat itu. Jadi dia sampaikan cuman dia menyampaikan singkat saja bahwa ini Yosua melakukan pelecehan terhadap istri saya yang sebelumnya terjadi di Magelang atau kejadian sebelumnya di Magelang. Seperti itu aja. Terjadi Tidak ada panjang. sebelumnya di Magelang. Iya. Oke, pertanyaan saya satu lagi terakhir aja. Ini terkait dengan penyidikan terhadap pelaku kejahatan anggota kepolisian, itu sebenarnya siapa yang berwenang melakukan penyidikan? Iya, sepengetahuan saya itu kalau misalnya sudah ada tindak pidana, kalau sudah terjadinya ada tindak pidana atau pembunuhan, ya kita kan dari Reskrim punya kewenangan untuk melakukan itu. Meskipun dilakukan oleh, diduga pelakunya adalah anggota. Iya, tapi perbuatannya kan tindak pidana, Pak. Iya. Cukup yang mulia. Cukup. Silakan dilanjutkan penasihat hukum dari saudara Eliezer. Terima kasih mulia. Terima kasih jaksa penuntut umum buat pengunjung juga yang hadir siang hari ini. Kami mau menanyakan kepada saksi Ibu Anita ya. Iya. Ya. Ibu Anita, satu saja pertanyaan, apakah klien saya mempunyai rekening di BNI cabang Cibinong tempat Ibu? Saya tidak bisa mengungkapkan dan saya juga tidak ada berkasnya karena saya tidak ada kuasa dari nasabah saudara Eliezer saat di BAP. Oh, terkait dengan kerahasiaan bank ya? Benar. Oke, tetapi dalam perkara ini apakah ada rekening klien saya yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan terkait perpindahan rekening 200 juta tersebut? Hanya rekening Ricky Rizal saja. Oke, terima kasih. Berikut Pak siapa? Pak Adrian saya. Pak siapa? Pak Adrian. Aditya. Pak Aditya, tadi saudara sampaikan mengenai saudara mengambil CCTV terkait di Paminal dan di Propam. Betul. Tadi saudara kalau nggak salah sampaikan terkait ada adegan ya? Betul. Siapa saja di dalam adegan tersebut orang-orangnya? Kalau yang di Biro Paminal itu yang saya lihat ada Pak Kuat, ada Richard. Selain yang di ruang sidang ini? Itu ada Pak Agus Nurpatria. Terus? Ada Pak Bribda Sigit. Oke, terus? Terus sisanya saya kurang tahu ada siapa. Cuman katanya itu penyidik dari Selatan. Paminal, kalau di Provos ada saudara FS tidak? Di CCTV? Di Provos saya tidak melihat ada Pak FS karena kan itu saya cuman hanya skip. Tidak melihat secara utuh? Tidak. Jadi saudara juga pun tidak yakin kalau saudara FS ada atau tidak? Iya. Lebih tepatnya begitu ya? Betul. Oke. Oke, makasih. Izin ke Pak Ridwan. Iya, Pak. Pak Ridwan, saya pengen tahu terkait situasi yang ketika saudara saksi dipanggil, kan saudara saksi bertemu dengan
ada jenderal, kemudian ada senior, situasinya seperti apa? Pak Ridwan bisa jelaskan? Iya, ya jadi ini terkait dengan hal-hal pribadi ya, maksudnya secara psikologis mungkin kita nggak ahli tapi perasaan kita juga tetap kita polisi ya, polisi tapi kan punya perasaan juga. Jadi memang kondisi saat itu di TKP di tanggal 8 itu memang tidak banyak hal yang dapat kita lakukan, sesuatu intuisi dan naluri kita itu tidak akan bisa berjalan seiring dengan situasi yang kalau kita kategorikan terintervensi. Terintervensi. Perbedaannya kalau misalnya orang melakukan intervensi itu head to head, jadi orang per orang. Tapi kalau terintervensi itu suasana yang tidak bisa dijelaskan secara harafiah. Itu hanya orang yang merasakan langsung bisa dijelaskan. Saya dibebani dengan tanggung jawab sebagai manajerial menghadapi permasalahan yang saat itu saya dengar bahwa korbannya adalah seorang bintang 2 yang mana dia punya kualifikasi lebih daripada bintang 2 jajaran lainnya. Saya bukan orang kemarin yang baru polisi, maksud dalam hal ini doktrinasi itu udah berjalan sehingga saya menghadapi hal yang nyata, real, bahwa ini orang yang punya kekuasaan yang melebihi dari yang pejabat lainnya. Satu sisi hal-hal yang sifatnya faktual, hal-hal yang bisa naluri kita berjalan saat itu bisa kita kedepankan, itu tidak bisa berjalan baik. Karena bagaimana emosi itu kita sudah bermain mulai dari kita merasa ada penegasan, tidak ada satu sifat familiar, masalahnya ada penegasan, kemudian setelah itu ditimpa dengan masalah emosional, dengan tangisan atau kesedihan. Jadi secara psikologis, maksudnya secara perasaan, saya nggak berani bilang psikologis, ada ahlinya. Perasaan saya sederhana saja. Saya terombang-ambing, saya blank saat itu. Saya mulai dari mana, makanya saya tidak mau larut dengan cerita. Saya putuskan untuk melaporkan pimpinan dan olah TKP. Karena saya tidak mau terlalu berlarut, karena saya sudah merasakan bahwa situasinya berbeda. Kemudian secara bertahap, tim olah TKP saya datang. Kemudian itu juga dengan beberapa, ya bagi saya atensi bagi beliau, intervensi bagi saya, karena tidak usah rame-rame kan, rame-rame kategori dan jangan ngomong kemana-mana, ini kan bisa lebih arahnya bisa ke negatif, positif saat itu. Nah, saya menyampaikan ke kanit saya, kamu datang ke Duren 3, begitu datang baru saya jelaskan, ini fakta, saya tidak pernah bilang ada kejadian, saya bilang kamu datang baru saya sampaikan, ini begini. Kenapa saya melakukan itu? Ini sangat faktual bagi saya. Pada saat saya melangkah lebih jauh, misalnya saya bilang, wih ini ada peristiwa gini-gini, dia melaporkan sekeliling dia, ya dampaknya juga ya kan, judul akan berbalik, saya akan di sana sebagainya. Saat itu, jadi saya mengikuti. Tapi dalam pelaksanaan pentahapan prosedural, job desk saya laksanakan. Tidak ada yang saya kesampingkan, semua berjalan baik. Nah saat itu juga bukan saja jenderal 1 orang, di situ kan 3 orang jadinya. Maksud saya bukan 1 orang, jadi kan ada bintang 1-nya 2, bintang 2. Jadi sangat riskan sekali kalau misalnya saya harus berbicara semua bisa berjalan baik. Memang itu masalah psikologis, masalah perasaan itu ya. Jadi terlepas dari itu saya juga punya perasaan, itu yang harus menjadi pertimbangan saya. Nah di hal yang sama saya sudah melewati sakit penderitaan saya ini kan seminggu seperti itu. Pekerjaan yang sangat maksimal, sangat aktivitas kami di Selatan itu kan banyak kejadian nasional, bisa kita buka sendiri di media. Kita melakukan penyelesaian kasus-kasus sampai dengan terakhir masalah penistaan agama bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Bagaimana tidak ada kegaduhan tingkat nasional, itu juga saya yang tangani, Pak. Nah, saya mungkin di satu titik saya drop karena saya lelah, saya lupa. Nah, jadi saudara saksi berhadapan dengan ini, itu secara psikis, secara fisik saya sangat melelahkan. Yang tadi saudara saksi sampaikan bahwa saudara saksi 1 minggu itu sakit ya? Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi 1 minggu itu ya, kurang lebih. Oke. Kemudian kita bicara soal TKP. Apakah ketika saudara saksi mau melakukan TKP di situ ada campur tangan juga dari Propam yang ikut juga mengawasi atau apa? Tadi kan sudah dijelaskan barusan. Suasana itu membuat saksi tertekan. Ya, begitu kan saksi? Ini menjelaskan suasana hati klien saya juga. Ya, lanjutkan. Jadi langsung saya intinya aja, tadi saudara saksi menyampaikan mengenai Kombes Susanto yang sangat sayang hari ini tidak bisa hadir terkait dengan barang bukti
di dalam pistol milik klien saya terdapat 12 butir peluru. Nah, tadi saudara saksi sudah sampaikan bahwa ketika saudara saksi mau mengamankan barang bukti, kemudian diambil alih oleh Kombes Susanto. Saudara saksi boleh jelaskan sedikit lagi supaya kami mempunyai pemahaman yang sama? Iya, ini terkait dengan mau pengambilan barang bukti. Iya, barang bukti, karena ada 12 peluru punya klien saya yang dihitung di atas meja, kemudian yang tidak, Kombes Susanto tidak memakai sarung tangan. Oh, iya. Kalau saya baca di BAP kan saudara saksi. Ya, jadi dapat kami jelaskan singkat. Pada saat Kombes Susanto keberadaan di situ, kita sudah menyampaikan bahwa ini akan ada olah TKP. Kemudian pada saat itu memang masih bertahan. Saya anggap kalau bagi saya ya, ini bahasa ini nggak boleh karena tidak profesional. Bagi saya pemikiran saya saat itu ya nggak apa-apa, karena pengamanan ini mungkin melihat kita melakukan olah TKP secara transparan. Tapi pada saat di satu titik BB-nya sudah diambil, kemudian memang dengan alasan bahwa memang ada tembak menembak antar anggota. Meskipun kami sudah sampaikan bahwa itu kewenangan dari Polres Jakarta Selatan untuk melakukan investigasi dan lidik sidik lebih lanjut. Tapi tetap saja itu diambil alih sama Kombes Susanto. Dan sebelum itu terjadi memang dia saat itu ketemu Baradae dan dia minta, mana senpimu, kamu bawa senpi nggak? Siap, mana senpimu? Dikeluarin, dikasih. Itu dikasih, diambil. Nah memang saat pertama datang di situ udah saya bilang, mohon izin, itu kotak sarung tangan itu sempat saya, karena kita bawa untuk semua make. Saat itu beliau mungkin tidak sempat make, nggak konsen, itu nanti alasan dari. Terus setelah itu saya dikembalikan kotaknya, taruh di tempat yang berbeda karena itu dikosongkan untuk meletakkan barang bukti senpi dan peluru dan sebagainya. Nah setelah itu beliau tidak menggunakan sarung tangan. Nah, dan pada saat mengambil itu dan melihat nomor seri di foto pakai HP beliau langsung, kemudian magasin dikeluarkan, dihitung semua. Nah itu seperti itu sistem pengecekannya. Ada 12 peluru yang 12 peluru ya, saudara saksi. Kemudian setelah dia melakukan pengecekan, Kombes Santo ini memasukkan pistol ini kemana? Ke sarung celana atau ke? Pada saat sudah pengecekan semua itu dimasukkan ke sarung plastik kan, kemudian sarung plastik. Kemudian itu diangkat. Mungkin nanti ada dokumentasi. Melihat tegang ya. Semua ya, 4 termasuk Baradae. Termasuk Baradae ya. Oke. Kemudian saksi kan setelah tanggal 8 ada olah TKP. Apakah tanggal 9 ada rekonstruksi? Ya, jadi saya sampaikan bahwa ini bukan istilah rekonstruksi. Bukan rekonstruksi. Bukan. Rekonstruksi itu adalah hasil dari BAP, pemeriksaan kita simpulkan dalam suatu skenario untuk melakukan peragaan. Tapi yang terjadi tanggal 9 adalah, tanggal 9 itu perintah dari FS. Perintah dari? Iya, dari FS saat itu. Saya tidak tahu pada saat itu sudah ada di TKP, kemudian saya dari rumah saya ditelepon datang ke TKP, terus saya lihat ada Pak FS, ya disuruh udah kamu ini interogasi mereka. Penyidik Polres kita disuruh panggil di situ untuk melakukan interogasi di lokasi di TKP saat itu. Pada saat saya melihat itu memang kita kecurigaan nggak ada. Tapi kalau di luar dari sistem prosedural ya kita nampak sekali. Jadi saya bilang setelah kejadian itu selesai, saya bilang jangan salin dalam BA prarekon karena ini tidak pro justistia. Oke. Karena kita belum ada ending di situ. Permasalahan kita nih kan belum periksa orang ini secara total. Kita ini masih galau karena kita tidak dihadapkan langsung untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau ini diistilahkan prarekon, saya batalkan saat itu, kita tidak buat BA rekonstruksi. Kenapa? Karena saat itu kita anggap itu interogasi di TKP. Jadi tidak ada itu bisa membentuk opini kalau kita melakukan prarekonstruksi, kita bikin itu tergiring semua. Dari situ saya melaporkan kali kedua kepada Kapolres. Mohon izin Komandan, kita tidak sampai saat ini permasalahan kita tidak bisa memeriksa mereka secara langsung. Di Polres Jakarta Selatan sendiri di wilayah kita yang pertama. Yang kedua, Pak Bu PC sama Pak FS juga kita juga tidak bisa melakukan pemeriksaan secara langsung. Jadi mohon petunjuk agar kita segera fokus untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat Kapolres melakukan koordinasi dengan Barreskrim Polri, di tanggal 14 kita disediakan ruangan, disediakan kamera langsung, ada kamera online di situ, ada rekamannya, dan didampingi oleh asistensi yang berpangkat perwira di masing-masing ruangan. Yang mana kita melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi tersebut. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi langkah-langkah kita selalu kita lakukan. Jadi yang tanggal 9 seperti yang saudara saksi sampaikan pemeriksaan itu lebih aktifnya adalah dari saudara FS yang menyampaikan untuk
Oh iya, seperti itu perintah dari Pak perintah dari arahan dia seperti itu. Arahan dari Verdi Sambo. Untuk melakukan interogasi. Nah, ada juga tambahan pada saat kita ini lagi mau meminta mereka untuk pemeriksaan di Polres. Tanggal 8 menunggu, kita standby di Polres, mereka tidak ada kabar. Tanggal 9-nya dipanggil pagi hari, ternyata pemeriksaan di sana. Kemudian tanggal 9 itu habis pemeriksaan tergesa-gesa menurut keterangan dari kanit saya, dibawa ke TKP, ternyata mau melakukan interogasi seperti itu. Nah, setelah melakukan interogasi, kita sudah sampaikan untuk saksi, saya sampaikan, penyidik saya juga sampaikan, tapi spesifiknya kemana saya lebih sampaikan ke Pak FS. Mohon izin Jenderal, setelah kegiatan ini saksi semua sudah ada di sini, kita harus bawa ke Polres untuk melakukan pemeriksaan. Nah, setelah saya menyampaikan seperti itu, dia bilang dia tidak merespon, dia bilang nanti saja. Nah, setelah itu kegiatan selesai, dibawa pergi lagi. Dibawa lagi ke Paminal. Entah itu ke Paminal atau ke Saguling, saya nggak tahu. Ini mungkin beliau lebih tahu. Saguling. Ya, saya nggak tahu. Nah, itulah seperti itu. Tapi langkah kita akhirnya endingnya pemeriksaan di Barreskrim dengan penggunaan asistensi itu. Baik. Masih ada lagi? Satu lagi. Oke. Saudara saksi, boleh menjelaskan nggak situasi ruang di Duren 3, jarak antara korban meninggal ya, jenazah, mayat, dengan jarak meja makan, kemudian kolam yang di sampingnya, kemudian yang katanya ada apa dapur atau apa itu kurang lebih jaraknya berapa meter? Jadi jarak patokan jarak saya sebagai subjek pas atau ngeliat sekelilingnya? Sekelilingnya. Jadi maksudnya ini kan jarak jenazah. Iya. Ya, dari jenazah ke meja makan itu sekitar 2 meter. 2 meter. Kemudian jenazah ke pintu dapur sekitar 5 meter. 5 lebih. meter. Kemudian jenazah ke tangga itu sekitar 30 cm. Jadi di samping ya. Samping. Sekitar 20 cm di samping, tidak merapat ke tangga langsung. Kemudian jenazah ke pintu Bu PC itu sekitar 3,5 meter sampai 4 meter. 3,5 meter sampai 4 meter. Tetapi kalau dari jenazah ke meja makan itu sekitar 2 meter ya. Sekitar 2. Berarti kalau di belakangnya sekitar 2,5 meter. Betul. Cukup? Cukup majelis, terima kasih. Silakan, Ada penasihat hukum Riki. Cukup. Baik, izin yang mulia. Silakan. Kepada saudari saksi Amalia. Baik. Tadi saudari bilang ditugaskan untuk mengecek mutasi rekening setelah tanggal 8. Itu tunggu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Enggak, waktu di BAP itu memang dikasih kuasa oleh saudara. Waktu di BAP itu hanya ada kuasa dari saudara Riki Rizal saja. Nah, itu tidak jelas tanggal berapa atau berapanya. Tapi ketika di BAP itu yang ditanyakan hanya transaksi tanggal 11 itu. 11 Juli 2022. Baik, dari 11 Juli. Berarti sebelum 11 Juli tidak ada. Tidak ditanya ketika BAP, tidak. Tidak dibuka juga. Ini saya bawa. Saya bawa. Dibawa. Dibawa. Baik. Adakah transaksi-transaksi yang mencurigakan terkait pengeluaran dari rekening Riki seperti pengambilan dana dalam jumlah besar atau transfer ke rekening Tadi lain? sudah dijelaskan oleh saudara saksi nilainya tidak signifikan, hanya yang kecil-kecil. Baik, berarti hanya pembayaran rumah tangga saja. Ya, dan ada transfer pun Pak 10 juta gitu. Tidak ada yang signifikan tidak ada sampai yang ratusan juta gitu nggak ada. Tidak ada, udah dijelaskan. Iya. Di tanggal berapa rekening atas nama Riki diblokir? Kalau saya lihat di rekening korannya tanggal 31 Agustus 2022. 31 Agustus. Iya. Baik. Kepada saudara saksi Ridwan. Iya, Bu. Seingat saudara, jam berapa saudara melihat Riki di Duren 3? Kan tadi saat datang tidak melihat.
Saya kurang spesifik untuk masalah waktunya. Jamnya. Yang pasti malam itu. Baik. Di jam berapa saudara sampai di Biro Provos? Kan setelah itu di Biro Provos kan? Iya betul. Itu sekitar jam berapa? Itu sekitar jam 11 kurang. Udah Jam 11, kurang lebih jam 11 malam. 11 malam. Yang saudara lihat di situ, saudara bertemu saudara Riki tidak? Saya dari kan itu kan ada dibagi mereka per ruangan-ruangan pemeriksaan. Oh, saudara melihat sedang lagi ada pemeriksaan? Saat itu saya waktu itu masuk ke ruangan Barada E, waktu itu lagi menunggu, belum ada pemeriksaan saat itu. Makanya langsung penyidik kita melakukan interogasi. Nah, kemudian itu yang saya lihat bahwa mereka penyidik kita yang lebih spesifik dia langsung masuk ke ruangan-ruangan itu untuk melakukan interogasi. Oh, berarti tapi untuk sudah saya sendiri, disiapkan ruangan-ruangan tersebut untuk dari pihak Polres melakukan interogasi? Bukan pihak Polres, itu di situ untuk dari pihak Propam yang masih saat itu mengambil mereka dari TKP dan mengambil alih. Ya, tapi belum ada perintah kita melakukan pemeriksaan di situ. Makanya kita menunggu, belum ada kejelasan, kita standby semua di Polres saat itu penyidik. Oke, baik. Apakah saudara melihat kodir ART di Duren 3 saat saudara datang ke Duren 3? Saat itu saya tidak terlalu melihat keberadaan dia saat waktu saya pertama datang di Duren 3. Saya tidak melihat secara spesifik ya. Mungkin ada berlewatan tapi saya tidak melihat kodirnya langsung begitu. Saat saudara datang ke Biro Provos, saudara tahu dari mana kalau para terdakwa ini ada di Provos? Kenapa? Tadi saudara bilang kan saudara ke Biro Provos. Setelah itu melihat sedang ada dilakukan pemeriksaan dari Paminal ya? Paminal apa Provos tadi itu? Tanggal berapa itu, Bu? Itu tanggal 8. Tanggal 8 bukan Paminal, Propam. Propam, ya Propam. Provos. Malam kan jam 11 tadi yang Bapak bilang Iya, jam tadi. 11-an. Bapak tahu dari mana kalau bertiga ini sudah ada di Propam? Kan informasi awal kan mau dibawa ke Provos. Oh, dari Duren 3 itu sudah diberitahu bahwa akan dibawa ke Propam. Makanya kita mau mengecek kebenaran itu.
Saudara Danu Fajar, Siap, yang mulia. saudara menerima perintah dari saudara Kasat Reskrim jam berapa? Siap, mohon izin yang mulia untuk perintah melalui Pak Sulap Abu, melalui telepon. Melalui Pak Sulap Abu.